Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Siswa-siswi SMP kelas 8 yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini pada bab 2 koordinat kartesius, saya akan membahas kompetensi dasar 2.5, titik tengah dan titik berat. Yang pertama yaitu 2.5.1, titik tengah ruas garis. Ini ada gambar seperti ini, dari titik A, titik P, dan titik B. Dari titik A dan titik B dihubungkan koordinat titik A dan koordinat titik B. Kalau kita hubungkan, ini adalah menjadi sebuah ruas garis. Adapun titik tengahnya adalah P. Ya. Titik A itu adalah koordinatnya x1, y1. Koordinat titik B adalah x2, y2. Yang mana absisnya adalah x1, ya, koordinatnya y1. Titik B, absisnya y2, koordinatnya absisnya x2, maksud saya, koordinatnya y2. Dan titik P adalah titik tengah, berada di tengah-tengah antara koordinat titik A dan koordinat titik B, yaitu xp, yv. Jadi ordinatnya xp, absisnya xp, ordinatnya yp. Selanjutnya, gambar 1 tadi menunjukkan P adalah titik tengah ruas garis AB dengan koordinat A x1, y1, koordinat titik B x2, y2, dan koordinat titik P xp dan yp. Hubungan koordinat titik P terhadap koordinat titik A dan B sebagai berikut. xp adalah titik tengah x1 dan x2. Maka xp rumusnya adalah x1 ditambah x2 bagi 2. yp adalah titik tengah y1 dan y2. Maka yp sama dengan y1 ditambah dengan y2 bagi 2. Atau setengah dari y1 tambah y2. Begitupun xp tadi, setengah dari x1 tambah x2. Jadi koordinat titik tengah P adalah x1 tambah x2 per 2, y1 tambah y2 per 2. Selanjutnya, jika P titik tengah AB dengan A x1, y1 dan B x2, y2, maka koordinat titik P adalah terjadi seperti ini rumusnya. Bisa kita lihat, P adalah x1 tambah x2 per 2, y1 tambah y2 per 2 adalah P x1 xa tambah xb per 2, ya tambah yb per 2. Kita ambil contoh gambar 2 ini. Pada gambar 2, P dan Q masing-masing adalah titik tengah AC dan BC. Jadi P ini titik tengah garis AC, Q adalah titik tengah garis BC. Tentukan koordinat titik P dan Q dengan menggunakan rumus koordinat titik tengah P dan koordinat titik tengah Q. Kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana kita ketahui tadi titik A itu adalah min 4,2, ya. Kita lihat di sini min 4,2. Itu artinya x1-nya adalah min 4 dan y1-nya adalah 2. Titik B 4, min 2. Kita lihat lagi tadi. B 4, min 2, ya. Apa itu artinya? X2-nya adalah 4, Y2-nya min 2. Begitupun titik C. Ya.
Titik C adalah 6,4. Titik C 6 ya. Absisnya ordinatnya 4. Oke, artinya adalah X3 atau sama dengan X3 itu sama dengan 6 dan Y3 sama dengan 4. P titik tengah AC, maka rumusnya adalah XP sama dengan X1 tambah X3. Karena apa? P adalah titik tengah garis AC. Nah, P berada di tengah-tengah AC, maka A-nya adalah X1 Y1, C-nya X3 Y3. Jadi X1 tambah X3 per 2. Ya. Kita substitusikan angka-angka yang sudah ada. X1 tadi min 4 ditambah dengan X3-nya 6 bagi 2. Min 4 tambah 6 adalah 2. Ya. Jadi dari min 4 menuju 6 itu ya bertambah. Ya. Jadi kalau tandanya berbeda, angkanya kurangi. Di depan angka yang besar 6 ini positif. Jadi dia hasilnya positif. 6 kurang 4 adalah 2 bagi 2 sama dengan 1. Begitupun dengan YP. YP ya. YP-nya ya yang ordinat ya. Y1 tambah Y3 per 2. Setelah kita substitusikan, kita dapatkan 2 tambah 4 bagi 2. 2 tambah 4, 6 bagi 2 ada 3. Jadi koordinat titik tengah P adalah 1,3. Kita masukkan langsung ke rumusnya ini. Selanjutnya, kita lihat untuk titik Q adalah titik tengah BC ya. Maka kita ambil ya X-nya. X-nya kita ambil. X-Q ya. Jadi titik B dan titik C ya. B dan titik C kita ambil. Nah itu X1 X2 harusnya ya. Ini X2. Ini adalah X2 tambah X3 per 2. Yaitu 4 tambah 6 bagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. Ini adalah Y2 ya. Jadi dari koordinat titik B-nya dulu ya. Karena yang disebutkan dari B ke C. Jadi min 2 tambah 4 adalah 2 bagi 2 1. Sehingga koordinat titik tengah Q adalah X, Y, XQ, X, YQ ya. YQ ya. XQ, YQ. Itu 5,1. Bagaimana kalau BC sama saja dikurangi gitu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya kita lihat. Oke, demikianlah garis tengah ya, titik tengah dari sebuah ruas garis pada koordinat kartesius. Semoga dapat dipahami. Sangat sederhana ya anak-anak. Selanjutnya kita beralih pada titik berat segitiga. Perhatikan gambar ini nih. Ya. Titik A di 1,3, titik B di 8,1, titik C ya di 6,8. Untuk gambar 1 kita lihat tuh ya, kita lihat selanjutnya dirangkum daripada sebuah tabel ya. Gambar 3 menunjukkan 3 buah segitiga dengan koordinat titik yang berbeda beserta koordinat titik beratnya. Hubungan koordinat titik berat G terhadap koordinat masing-masing titik sudut segitiga ditunjukkan pada tabel 1 berikut. Ini tabel 1. Untuk gambar segitiga 1 tadi XA tambah XB tambah XC. Nah, kita lihat. Ya. XA 1, XB-nya 8, XC-nya 6. Oke ya. 1 tambah 8 tambah 6. Kalau kita jumlahkan 15. Maka XG-nya 5. Dari mana? 15 bagi 1, 2, 3. 15 bagi 3. Ya. Yaitu 5. Koordinat Y. Kita lihat koordinat Y-nya. Yang Y1-nya adalah X. YA 3, YB-nya 1, YC-nya 8. Ya.
Nah, selanjutnya kita lihat tuh. YA-nya 3, YB 1, YC-nya 8. Kalau kita jumlahkan jadi 12. YG-nya 4 dari mana? Kita jumlahkan 12 bagi 3. Dan begitu pun selanjutnya seperti gambar 2 dan gambar 3. Silakan kalian buktikan ya sendiri. Sekarang nomor slide selanjutnya, tabel 1 di atas menunjukkan bahwa koordinat XG diperoleh dari XA tambah XB tambah XC. Ya. XG itu apa? XG tadi ya titik berat. Ya. Artinya titik potong dari ketiga titik sudut pada sebuah segitiga di dalam koordinat kartesius. Ini namanya titik berat. Oke, ya. Selanjutnya sehingga ditemukan hubungan seperti ini. XG itu adalah XA tambah XB tambah XC bagi 3 ya. Atau XG adalah X1 tambah X2 tambah X3 bagi 3. Sementara itu koordinat YG diperoleh dari yang tadi YA tambah YB tambah YC, yaitu YG-nya adalah YA tambah YB tambah YC bagi 3, atau XG adalah Y1 tambah Y2 tambah Y3 bagi 3. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Koordinat titik berat G pada segitiga ABC dengan koordinat A, titik A adalah XA, YA. Titik B adalah XB, YB. Dan titik C adalah XC, YC adalah sebagai berikut. G sebagai titik beratnya yaitu XG, YG. Nah, seperti ini ya. Oke, slide selanjutnya. Contoh. Nomor 1, ada titik A, koordinatnya 7,9, titik B, koordinatnya min 4, min 2, titik C adalah 12, min 13. Adalah titik-titik pada sudut segitiga ABC. Tentukan koordinat titik berat pada segitiga tersebut. Kita jawab. Titik A 7,9 maka menghasilkan X1-nya adalah 7 dan Y1-nya 9. Titik B min 4, min 2 maka menghasilkan X2-nya sama dengan min 4 dan Y2-nya sama dengan 2. Titik C 12, min 13 maka menghasilkan X3 sama dengan 12 dan Y3 sama dengan min 13. Titik berat pada segitiga tersebut kita beri nama titik G ya, titik beratnya. Bagaimana menentukan titik beratnya? Koordinat titik berat dengan rumus tadi ya, yaitu XG-nya adalah X1 tambah X2 tambah X3 bagi 3. 7 tambah min 4 tambah 12. Kita lihat tadi ya. 7 tambah min 4 tambah 12 bagi 3. Ini plus kali min, 7 kurang 4, 3 tambah 12, 15 bagi 3. Jadi XG-nya kita peroleh adalah 5. Begitupun YG. Kita lihat YG. Yaitu Y1 tambah Y2 tambah Y3 bagi 3. Jadi 9 ditambah min 3 tambah min 13. Ya, kita lihat. Ya, 9 tambah min 2 tambah min 13 ya. Oke, ini adalah 7 tambah 3. Ya, ini 7 min 15. Oke. Oh, tambah 13 ya, tambah min 13 ya. 9 dikurangi 27 oke. Kurangi ini 13 adalah min 6 bagi 3 hasilnya min 2. Jadi koordinat titik berat G adalah 5,2. XG, YG gitu ya. XG, YG. Oke, selanjutnya ini kita 5, min 2 sudah. Soal nomor 2, contoh. Ada titik P 3,2 M. Nah, ini belum ada nih, ada M ya. Belum koordinatnya 2M ya. Pada ordinat titik P ada 2M. Q min 4, min 5, R 10,9. Ini biasa saja. Seperti layaknya umum ya. Titik koordinat yang ini. Nah, tugas kita akan mencari M ini nih. Dan N nanti ya pada titik berat G.
adalah titik-titik suatu segitiga PQR. Titik G N,4 adalah titik berat pada segitiga tersebut. Tentukan nilai M dan N. Jawab. Titik P 3,2 M. Artinya XP ya. X pada titik P adalah pada absis yaitu 3. YP ya adalah ordinat pada titik P yaitu 2M. Titik Q sama min 4, min 5 artinya XQ-nya min 4, YQ-nya min 5. Titik R 10,9 artinya XR-nya 10, YR-nya 9. Jadi titik berat diketahui titik berat juga G adalah M,4. Itu artinya XG-nya N sama dengan N dan YG sama dengan 4. Bagaimana kita menentukan hasilnya? Yang ditanyakan adalah titik M dan titik N. Oke, masukkan pada rumus. Absis pada titik berat XG yaitu XP tambah XQ tambah XR bagi 3. Sehingga diperoleh XG-nya sudah diketahui adalah N tadi ya. XG-nya adalah N. Oke. Selanjutnya kita substitusikan yang lain. 3 tambah min 4. Coba. 3 tambah min 4 tambah 10. Ya. Oke. 3 tambah min 4 tambah 10 ya. 3 tambah min 4 tambah 10. Jadi 1 tambah adalah min 1 tambah 9 tambah 10 adalah 9 bagi 3. N-nya adalah 3. Kemudian YG. Kita lihat ya YG tuh ada tadi ya. Itu YP tambah YQ tambah YR. Ini 4 ya. YP-nya 2M. Kita masukkan tambah min 5 tambah 9. Sama dengan 4. Substitusi penggantian angka-angka pada titik-titik koordinat pada koordinat yang telah diketahui. 2 tambah min 5 adalah 2M tambah min 5. 2M kurang 5 tambah 9 bagi 3. Mengapa 12 nih? 3 langsung cara triknya kali 4 sama dengan 12. Yang atas 2M tambah min 5 tambah 9 adalah plus 4. Jadi 2M tambah 4. 2M kita terus ke kiri. Ini pindah negatif. Jadi ini ke kiri negatif. Maka kita tulis dulu yang 2M-nya. Sehingga 12 kurang 4. Ya, ada 8. Jadi titik M-nya adalah 8 bagi 2. Sama dengan 4. Jadi nilai M kita peroleh 4. Dan nilai N kita peroleh 3. Saya kira mudah ya. Gampang anak-anak. Semoga dapat dipahami dan sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.